Ini kembali lagi pertanyaan terakhir mungkin dari saya Om. Iya. Om datang ke sini kan dulu masih muda-mudanya, Iya. hanya baju di badan, Iya. merantau nekat. Nekat. Kalau orang apa bilang itu bonek, bocah nekat. Nah, Ya. Nah, ini kira-kira orang yang paling berjasa dalam kehidupan Om selama di Pulau Jawa ini mendidik, mengajarkan itu kira-kira siapa itu? ya untuk pribadi saya sih ya kalau memang yang berjasa lebih yang pertama berjasa memang di itu ya. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Eklipse Tabel Jawa Tengah. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 2. PT Wirya Karya Tengah Ronggolawe Tuban Jawa Timur, bergerak di bidang engineering, construction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 3. Humaira Stabel Jawa Tengah, jual beli kuda, pakan kuda dan pemilik pejantan Tokcer yaitu Cluster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 4. CV Benza Bersinar adalah distributor gula murni Sumba Manis, berdomisili di NTT, melayani pengiriman luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Kevin Benza. 5. Musawa Royal Stabel Jawa Tengah, jual beli kuda dan pemilik pejantan Last Kingdom. Terima kasih kepada Habib Hamzah Musawa. 6. Bullion Stabel 99 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah ikut mendukung peliputan ini. 7. Aragon Stabel. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali Sadak, seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini Bang Jul masih di gelanggang Pacuan, Tegalwatan ataupun Salatiga. Dan kali ini Bang Jul berada di kandangnya Aragon Stabel. Ini luar biasa. Bang Jul tadi baru tahu dapat cerita. Ternyata orang yang satu kamar dengan Bang Jul, karena Bang Jul terus terang tidurnya di Hotel ARG, Aragon Stabel. Nah, jadi setiap Bang Jul ke Salatiga, Bang Jul ke sini tidur di tempatnya pelatih Teni. Kemarin di kamarnya Jolan suruh keluar, Bang Jul ke sana. Dan sekarang Jolan sudah punya istri, Bang Jul pindah ke kamar yang satu lagi. Satu kamar dengan ada pria ganteng yang di samping. Nah, oke. Ini setelah Bang Jul mendapatkan cerita tadi, ternyata ini adalah joki legend, sering berlaga di gelanggang Pacuan Pulau Mas. Mungkin sebagian para suhu ataupun para pecinta pacuan kuda yang sudah lama terjun ataupun senang dengan pacuan kuda mungkin mengenal sosok seorang pria yang ada di samping Bang Jul. Nah, kita langsung sapa saja dan kita mulai dari sejarah beliau datang ke tanah Jawa. Oke Om. Nah, ini Bang Jul baru tahu, padahal kita satu kamar ya. Satu kamar. Satu kasur malah. Satu kasur. Oke. Dan kalau Bang Jul tadi tidak dapat cerita dari beberapa narasumber termasuk pelatih Om Teni Rory, Joshua, menceritakan sejarahnya. Oh, mungkin Bang Jul nggak tahu. Karena terus terang saja, channel YouTube Tapal Kuda 69 ini baru lahir tahun 2021. Jadi masih banyak harus mencari pengalaman lagi. Nah, ini kalau di buku panduan Om namanya siapa nih Om? Kalau di buku Reis Panduan Pacuan, F. Lepa. F. Lepa. Ya. Oke. Jadi sebelum kita membahas tentang pacuan di Pulau Mas, Bang Jul ingin tahu nih sejarah awalnya Om datang ke Pulau Jawa itu usia berapa dan tahun berapa kira-kira? Waktu itu habis lulus SMP, berarti masih umur sekitar 12 ya. 12-13 tahun. 13 sampai ke sini. Ya, tahun 90. 90. Katanya merantau nekat ini. Ya nekat niat untuk jadi joki. Jadi joki ya. Nah, sebelum terjun ke dunia joki ini dulunya sebagai apa ini? Kalau dulu pertama ke Pulau Jawa ya sebagai groom. Sebagai groom. Terus jadi reading boy. Reading boy sekitar 2 tahun. 2 tahun boy, itu ya. Masih ingat stabelnya? Pertama reading boy stable di Adetex. Adetex Lembang. Itu ownernya? Ownernya Bapak Aan bersama Bapak Hans Rory. Oke. Nah, setelah jadi reading boy itu katanya banyak nih bawa kuda. Hanya sekedar jadi reading boy pas event
nggak ada yang naik. Ya betul itu betul. Nah itu gimana ceritanya? Waktu itu kan kita ikut stable yang termasuk dah stable besar ya. Waktu di Lembang itu saya riding boy ada hampir setahun. Setahun. Habis dari itu kan saya ke Jawa Timur. Jawa Timur juga begitu, masih riding boy. Oke. Habis dari Jawa Timur pindah ke Jakarta. Oke. Ikut di stablenya Pamulang. Waktu itu pelatihnya Pak Wahono. Iya. Di situ juga riding boy. Riding boy lagi. Habis dari riding boy di tempatnya Pak Wahono, saya diajak sama Bapak Hens. Oke. Pelatih senior yang almarhum. Oke. Diperjelas lagi orang tuanya pelatih Teni. Iya. Oke. Ini pelatih senior ya. Iya. Pelatih nakal tapi banyak stabel yang menyerahkan kuda sama beliau nih. Sejarahnya sejarahnya kalau tidak salah 10-11 dengan pelatih Sinyo. Ya bisa jadi Pelatih ya. Sinyo kan Iya. itu ada beberapa stabel yang menitipkan kudanya. Jadi 10-11 lah kayak gitu ya. Oke. Jadi Setelah saya ikut sama Pak Hens, pelatih Hens almarhum, di situ saya mulai dididik lebih ini lagi dengan kuda buat jadi seorang joki. Oke. Ya saya ikutin walaupun ya memang capek, jadi banyak teguran. Oke. Ya mungkin pada suatu saat Uh, ada event waktu itu Young Blessing kalau nggak salah, ikut pacuan Young Blessing, dikasih kesempatan saya yang naik pertama. Itu pertama naik. Pertama. Di kelas apa? Di kelas C. Kelas C, jarak 1.600. Berapa ekor kuda? Itu waktu itu lari 9 kan? 9. Oh, kembali. Sembilan. Itu di gelanggang mana? Di Plomas. Di Pelomas. Iya. Oke. Menarik. Pertama kali ikut pertandingan ya itu. Oke, hasilnya gimana? Ya puji Tuhan ya menang. Juara 1. Juara 1, tapi waktu itu juara 1 memang foto finish. Masih tetap dimarahin. Masih saya dimarahin lagi. Udah menang tapi masih dimarahin. Karakternya Bapak pelatih Teni Lor ini gimana? Keras. Ya keras, mendidik. Udah Bukan juara, keras. Nah, udah juara, masih kena marah. kena marah. Nah, itu marahnya di mana? Ya marahnya yang foto finish ini aturan bisa menang 2 panjang kuda, menang foto finish. Oke, itu merasa jengkel nggak? Kalau jengkel sih ada sedikit, cuman ya resiko jadi masih pemula kan. Oke. Apa yang dikatain pelatih kita mesti nurut. Ini kan pada namanya ini kan udah menang Pak, kok saya dimarahin lagi gitu? Enggak, saya ya udah tahu berarti ada kesalahan. Oke. Walaupun menang tetap saya yakin pasti ada salah. Oke, jadi menang aja kena marah, apalagi nggak Kalah. menang gitu ya? Oke. Nah setelah itu lanjut lagi, ini kan kaget nih joki baru langsung juara 1. Ya, memang ya kaget. Ini kan ada sedikit heboh gitu kan. Iya. Pasti ada perkataan baik itu di rumah, di warung ataupun di gelanggang. Yang juara 1 siapa? Ini jokinya siapa? Ini. Nah, gitu kan pasti jadi buah bibir tuh. Iya. Nah, setelah itu Ya setelah pacuan itu ya saya ikut terus sama Pak Hens. Lebih ini lagi didikannya lebih keras lagi. ke atas lagi. Nah, Oke. ini udah mulai biasa latih kuda cuman 3-4. Ini udah mulai naik. Jadi kuda siapa aja yang ini mesti latih. Jadi supaya kan tahu karakter kuda. Karakter kuda kan itu lain-lain. Oke. Jadi setelah itu langsung dipercaya lagi ada event selanjutnya dipercaya lagi. Itu di kelas apa? Kalau masih ingat Habis Young Blessing itu naik kudanya itu ya, kudanya Haji Badri. Kudanya Haji Badri dititipin di pelatih. Oh sebelum itu kudanya Bulion. Waktu itu yang Putra Bandung apa? Yang lari di Genjeran waktu itu. Bulion Stabel 99, ownernya Pak Burhan. Iya. Oke. Itu di kelas apa itu turunnya? Itu waktu itu kelas B. Kelas B. Kelas B. Oke. Ya puji Tuhan waktu itu juga menang. Jarak tempuh berapa? Jarak tempuh 1.800 kalau nggak salah. Kuda yang berlaga? Ada
Enggak tahu, 5 6 kali. 5 atau 6. Oh, jarak 1.800. 800. Oke, juara satu lagi. Ada satu. Nah, ini semakin dikenal dong namanya. Ya. Oke, terus Terus naik lagi yang itu ya di sama pacuan di Genjeran, kudanya yang putra apa itu waktu itu pelatih Tonsia atau Hah? Putra apa tuh Om Kun pernah naik Putra Tonsea. Nah, habis itu Putra Tonsea juga oke. lawan kuda juara si kudanya apa? Ada yang Oke. ada beberapa kuda yang udah Bagus. unggulan, Oke. ya masih menang lagi saya. Masih menang lagi. Oke, jadi makin harum lagi namanya ini. Nah, terus berlagak terus. Jadi singkat cerita, ini kan sudah dikenal nih jokinya sering Iya, juara. iya. Terus event-event di setiap daerah, terutama sekali Pulau Mas, itu sering mengikuti. Iya, sering. Itu sering juga juara. Sering. Oke. Nah, ini kan Om pernah juara derby Pulau Mas. Iya, pernah. Pernah tercantum di buku panduan, Iya. tercatat di situ nama Om, terpampang. Kalau umpamanya Pulau Mas masih hidup sampai sekarang, artinya nama tersebut masih ada di Masih buku ada, panduan. iya. Nah, itu di tahun berapa Om? Tahun 2006. 2006 2006 dengan kuda. kuda eksotika dari Jawa Timur. Nama pemilik ownernya, Stabel, Pak Anggam, SARD. SRD, Ya. Pak Agam. Pak Anggam. Pak Anggam. Ya. Oke, itu Pelatihnya Bapak Yori Lampus. Yuri Lampus. Nah, itu perasaannya gimana nih? Itu juara derby itu semua pacuan kalau juara itu memang bangga. Oke, sebentar, kita balik lagi nih. Pertama naik kuda tahun berapa? Tahun waktu blessing dulu 95 apa? 95. 95, juara derby. 2006. 95 berarti 11 tahun. 11 tahun baru juara derby. Juara derby. Ya. Nah, begini Om, juara derby di Pulau Mas ini kan tidak semua joki bisa mendapatkannya. Ya. Dengan 11 tahun, Om sudah bisa juara derby. Mungkin ada beberapa joki yang sering ikut kelas derby tidak dapat sampai sekarang. Ya, bisa Mungkin ya. ada Ya. ada. Dengan 11 tahun Om sudah juara derby. Itu kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Oke. Nah, sekarang begini, pernah nggak bawa kuda-kuda Aragon? Oh, sering, kuda Aragon sering. Sering. Itu kuda yang Aragon yang pernah Om naiki dan tidak terlupakan sampai sekarang. Arum Cahaya, Arum Cahaya. Itu di kelas apa itu? kelas C. Kelas C Kelas C jarak 1100 sprint. di Pulau Mas juga. Di Jawa di Salatiga, Oke. terus ke Jurnas di sini ya, Salatiga, terus di Pangandaran. Oke. Perhitungan saya naik itu kuda 6 kali, 5 kali win. 5 kali win dengan kuda yang sama. Sama ya. Oke, luar biasa. Nah, Salah satu Raja Patni. Raja Patni. Oke. Untuk event yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 ini, Piala 3 Mahkota Seri 2. Ini berapa ekor Om yang naiki kuda? Ya, puji Tuhan masih dikasih kesempatan sama pelatih, sama owner. Oke. 1 ekor sudah. 1 ekor dengan kuda Beauty Egling. Beauty Egling, Beauty Generation Beauty Generation di kelas apa ini? Om? di kelas C sprint Di sprint jarak. 1100. Nah, ini udah berapa kali Om menunggangi kuda ini? Baru sekali ini. Baru sekali ini. Iya. Oke, ini kan kemarin kan gabung dengan Aragon, ini kan dulu pernah dengan Aragon, terus Ya. keluar pindah Stabel lagi, Ya. terus gabung lagi. Ini udah berapa lama nih gabung lagi dengan Ini Aragon? gabung udah berapa bulan? Udah mau jalan setahun. Udah jalan mau setahun. Oke, jalan setahun. Jadi selama setahun ini udah berapa kali nih menunggangi kuda Aragon lagi? Baru udah hampir tiap pacuan dikasih kesempatan ya. Nah, prestasinya gimana? Ya lumayan ada prestasi waktu pacuan itu nomor 2 ya. Di C sprint nomor 2. Oke. Calon remaja di Bantul nomor 2. Nah, begini Om. Kita ini agak pribadi sedikit nih. Kalau Om mau jawab boleh jawab, kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Nah, usia berapa sih sekarang? Kalau usia itu kita nggak bohong ya. Hah? 53.
53. Iya. 53 masih kuat naik kuda. Puji Tuhan masih. Oke, jadi kalau intinya dari 2000 berapa tadi? 15 ya? Pertama naik kuda. 95. 95. Sampai sekarang mungkin kalau medali piala piagam itu udah nggak kehitung lagi ya. Udah Nggak enggak. kehitung lagi ya. Oke. Nah, ini perbandingannya joki dulu dan joki sekarang ini apa nih Om? Kalau perbandingannya sih sebenarnya enggak jauh beda sih. Oke. Soalnya kalau sekarang kan udah termasuk stable sekarang kan udah stable besar. Oke. Kalau zaman dulu kan masih dihitung yang stable besar. Oke. Nah begini, ini kan bukti lapangan fakta. Untuk Indonesia ini banyak joki-joki dari Manado, Iya. Sulawesi Utara. Itu mungkin bisa dikatakan joki Manado paling banyak. Iya. Joki Manado. Nah, ini ada nggak? Ini bukan menggurui ya, bukan menggurui. Tapi mungkin Om bisa memberikan pesan, saran ataupun tips buat joki-joki muda, terkhusus buat joki Sulawesi Utara. Nah, ini apa nih Om? Ya pesan saya ya pertama-tama ya harus mengandalkan Tuhan. Oke. Ya untuk di atas kuda itu kan mesti dengar pelatih, Oke. mesti ikut instruksi pelatih kan. Jadi jangan keras kepala. Oke. Ya kalau udah prestasi kan kita ya jangan sombong. Oke. Ya kan. Ya Jadi rendah hati, tetap rendah kata hati. bahasa sekarang ini ilmu padi. Ya. Menyala bosku. Jadi jangan wah udah menang terus udah ya. Tapi kalau saya lihat ya semua joki sih enggak ada yang gitu ya. Semua sama, enggak ada oh ini udah menang, udah sering menang. Ya. Sama, enggak ada yang jadi ya joki-joki enggak ada yang Oke. Ini kembali lagi pertanyaan terakhir mungkin dari saya Om. Om datang ke sini kan dulu masih muda-mudanya, iya. hanya baju di badan, Ya, merantau nekat. nekat. Kalau orang apa bilang itu bonek, bocah nekat. Nah. Ya. Nah, ini kira-kira orang yang paling berjasa dalam kehidupan Om selama di Pulau Jawa ini mendidik, mengajarkan itu kira-kira siapa itu? Ya untuk pribadi saya sih ya kalau memang yang berjasa yang pertama berjasa memang di itu ya almarhum Pak Hens, pelatih Pak Hens Rory. Orang tuanya Pelatih TNI ya. Oke, itu yang paling berjasa dan lain-lainnya. Ya, Semuanya berjasa. semua berjasa, tapi yang memang ini ya Yang kesannya ya. iya, Yang udah- kita menang masih kena marah gitu. ya. Jadi waktu itu kan saya udah dianggap kayak anak sendiri. Oke. Jadi saya juga udah anggap bapak sendiri. Oke. Jadi kesan-kesannya mungkin karena udah Jadi saya susah saya senang itu sama pelatih Pak Hens. Pak Hens ya. Oke. Nah, ini waktu pacuan di Bantul kemarin Om ikut kan? Kemarin enggak? Waktu, tapi hadir di sana. Enggak berangkat karena latihan di sini kan. Oh, latihan di sini. Iya. Nah, namun untuk melihat kemasan pacuan seperti di Bantul kemarin, mungkin Om bisa melihat di video Iya. ataupun video live. Nah, itu gimana tuh? Acara seperti itu. Ya itu udah meriah juga sih, udah meriah itu kalau Udah meriah. untuk di pacuan ini udah meriah. Oke. Dan harapan kita Harapannya meriah tapi tahun-tahun depan lebih itu lebih meriah lagi. Jadi meriah lagi supaya lebih semangat lagi yang berkudakan. lebih berkelas ya. Iya. Mudah-mudahan nanti para sultan, artis-artis, iya, artis, pengusaha, jadi memiliki kuda. Kuda pacu. Kalau artis kan sekarang banyak yang kuda tunggang. Mudah-mudahan kedepannya kan siapa tahu artis-artis sultan-sultan beli buat kuda pacu. Oke. Dan kita pun berterima kasih kepada Pak Aryo Jojo Hadikusumo, ownernya Sarga.co. Mudah-mudahan acara seperti itu terus dibuat, diselenggarakan. Dan Bang Jul pun melihat owner itu sangat dimanjakan. Pokoknya kemasannya bagus. Dan Bang Jul pun senang dunia pacuan kuda saat ini lebih maju, lebih mantap dan lebih sukses.
Oke, Om terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke, sukses selalu, selalu semangat. Nanti kalau ada foto-foto jadulnya, mungkin Bang Jul boleh minta. Iya, siap. Nanti Oke. coba nanti dicari lagi. Dicari ya. lagi ya. Oke, sekian dulu dari Bang Jul. Ini bincang-bincang ringan bersama joki senior, joki legend yang sampai sekarang masih aktif berpacu. Jadi sepanjang kami berbicara tadi, kalau ada perkataan kami berdua yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, sepitar-pitar kami bicara pasti ada salahnya. Niat dan tujuan tidak dalam pembicaraan tadi tidak ada niat untuk mengajar ataupun lebih senior. Itu tidak ada sama sekali, ini hanya bincang-bincang mengingat masa lalu. Nah, harapan Om Pulau Mas hidup lagi nggak nih? Ya, harapan semua di berkuda itu pacu hidup lagi. Hidup lagi? Ya. Ada punya kenangan manis nggak di Pulau Mas dulu? Banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti playboy juga dulu ya? Kenangan banyak. Banyak kenangan ya sama kawan-kawan, Ya, teman-teman owner-owner ya? ya. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.